semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Apakah lu pergi ke kota yang? Tanya Mo Ling. Setelah mendengar kata-kata Lindong, Mo Ling dan yang lainnya tertegun. Lindong harus bersembunyi untuk hidupnya setelah dia membunuh anggota Saint Light Empire. Sekarang, alih-alih bersembunyi, dia ingin mengambil inisiatif untuk pergi ke kota yang. Bukankah dia mencari kematiannya sendiri? Yoi, jawab Lindong. Lindong mengangguk. Awalnya, ia berencana mengamati situasi dengan diam-diam. Namun, dengan laporan tentang kunci kuno misterius, pikiran Lindong mulai traveling kemana-mana. Dalam harta karun kuno, tidak hanya akan ada pil samsara, tetapi juga akan ada sejumlah besar pil nirvana dan artefak lainnya. Jika dia bisa mendapatkan harta ini, dia mungkin memenuhi syarat untuk menerobos ke tahap nirvana. Adapun Jinmu, meskipun dia agak merepotkan, Lindong tidak memiliki banyak kekhawatiran tentangnya. Jika Jinmu benar-benar membuatnya kesal, dia akan memanggil boneka jiwa darah untuk membunuhnya. Dengan bantuan Blood Soul Puppet, bahkan elit setengah nirvana panggung tidak bisa mengancam Lindong. Kalian semua harus tahu bahwa kita hanya punya waktu 1 tahun untuk berlatih. Jika kita ingin tinggal di sini dengan damai, aku khawatir kita tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara utama ketika waktunya habis. Karena itu, kita harus mengambil inisiatif dan harta karun kuno ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mulai. Lindong memandang Mo Ling dan yang lainnya dan menjelaskan. Selama kita bisa mendapatkan bagian dari harta karun kuno, kita akan dapat menembus ke tahap nirvana, ucap Lindong. Mendengar apa yang dikatakan, Mo Ling dan yang lainnya sedikit menganggukkan kepala. Tentu, mereka tahu tentang fakta ini juga. Namun, kota yang berbeda dari kota ini. Jumlah elit di tempat itu seperti awan di langit yang sangat banyak. Bahkan elit panggung setengah langkah ke nirvana berlimpah di tempat itu. Ini bukan tugas yang mudah bagi mereka untuk merebut kunci kuno misterius dari tangan para elit yang kuat. Selanjutnya, Lindong telah membunuh para anggota Kekaisaran Cahaya Sein, dan jika mereka ditemukan di kota yang, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Bagaimana jika kita ditemukan oleh orang-orang Saint Cahaya Kekaisaran? Du Yun bergumam pada dirinya sendiri tanpa batas. Kekaisaran Saint Light tidak seseram yang kamu bayangkan. Bahkan jika itu adalah Jinmu, aku tidak takut sama sekali. Jika dia mencoba menemukan masalah sama gue kagak keberatan membiarkan dia mengikuti jejak Li Sheng, ucap Lindong sambil tersenyum acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, Mo Ling dan sisa pikirannya menggigil. Mereka bisa merasakan sesuatu yang lain dalam kata-katanya. Tampaknya Lindong mungkin memiliki kartu truf untuk menangani setengah langkah ke praktisi panggung nirvana. Mereka tidak meragukan kebenaran kata-kata Lindong. Setelah semuanya, mereka memiliki pemahaman tentang yang terakhir. Jika Lindong tidak memiliki kartu truf, dia tidak akan berencana melakukan bisnis yang beresiko seperti itu. Jadi, apa keputusan lu sekarang? Jika kalian semua benar-benar tidak ingin ngikutin gue juga kagak bakal memaksa lu. Lindong memandang Mo Ling dan yang lainnya dan berkata, mereka bertiga cukup mampu dan akan sangat membantu jika mereka memilih untuk mengikutinya. Setelah saling melirik, Mo Ling, Du Yun dan Men San mengangguk setuju. Saudara Lindong, kita akan ngikutin elu. Hanya dengan mengambil risiko, kita bakal dapat memperoleh kekayaan dan kekuatan. Kita hanya bisa menembus tahap nirvana setelah kita mendapatkan harta terpendam dalam harta karun kuno. Kalau tidak, kita akan kalah dari peserta lain cepat atau lambat, dan pada saat itu, akan sulit bagi kita untuk dipilih oleh sekte-sekte super itu. Kata Mo Ling dalam-dalam. Haha, Brother Lindong, kalau lu memiliki tugas untuk dijalankan di masa depan, jangan ragu untuk mengajak kami. Kami bertiga bersedia menjadikan lu pemimpin kami. Men San berteriak keras. Kagak perlu jadiin gue pemimpin. Bagaimanapun, kita berasal dari kerajaan yang sama,
dan melindungi satu sama lain adalah cara yang tepat untuk dilakukan, ucap Lindong sambil tersenyum ketika melihat mereka bertiga menganggukkan kepala. Dia kemudian melanjutkan, mari kita tunggu beberapa hari lagi sebelum kita berangkat ke kota Yang. Namun, gue harus bergantung pada lu semua untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kunci kuno misterius. Kota Yang adalah tempat di mana banyak elit berkumpul. Bahkan jika Lindong memiliki banyak kartu truf, dia tidak berani ceroboh. Dalam beberapa hari ini, ia harus memanfaatkan momen dan menguasai Saint Elephant Sky Crumbling Tackle sesegera mungkin. Jika dia bisa melakukannya, kekuatan bertarungnya akan meningkat. Sehubungan dengan kata-kata Lindong, Mo Ling dan yang lainnya tidak memiliki banyak keberatan. Setelah sedikit diskusi, mereka kemudian meninggalkan menara. Setelah 3 orang itu pergi, Lindong menghela nafas. Medan perang kuno sangat luas. Lokasi mereka saat ini hanyalah di perbatasan medan perang kuno. Sementara itu, kota yang adalah titik perakitan terbesar dalam beberapa ribu mil dari lokasi mereka. Banyak elit pasti akan tergila-gila dengan kunci kuno misterius. Kali ini, pertarungannya tidak dapat dibandingkan dengan pertempuran skala kecil di masa lalu. Heh bocah. Ketika ada lebih banyak orang, itu bisa bikin kacau, dan ketika itu kacau, kesempatan akan muncul. Little Marten tiba-tiba muncul di bahu Lindong dan berkata. Matanya dipenuhi dengan sukacita dan emosi. Rupanya, apa yang disebut pil samsara telah menggerakkan pikirannya jauh. Lindong merentangkan tangannya dan terus berlatih Saint Elephant Sky Crumbling Tackle. Little Marten tiba-tiba melambaikan cakar dan berkata, kemampuan lu saat ini cukup bagi lu untuk mengalahkan elit tahap manifestation puncak. Namun, jika lu pengen bertemu dengan para elit panggung nirvana, gue khawatir kalau lu harus mengeksekusi jari kelima, jari surgawi besar yang memenjarakan yang terpisah untuk melawan mereka. Jari kelima terlalu kuat, tubuh gue kagak bisa mengambil yuan power yang sebanyak itu, gumam Lindong. Emang bener sih. Meskipun tubuh Great Sun Thunder kuat, itu bukan seni bela diri tingkat manifestasi. Lu emang membutuhkan seni bela diri penambah fisik yang lebih kuat lagi, sebelum lu bisa menahan kekuatan Yuan dari jari kelima yang mengasingkan jari surgawi yang kejam. Marten kecil mengangguk dan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seni bela diri meningkatkan fisik sangat sulit ditemukan, apalagi yang tingkat manifestasi. Heh bocah, bagaimana kakek Marten bisa memperlakukan anak yang loyal seperti lu? Gue masih membutuhkan lu untuk mendapatkan pil samsara untuk gue. Ikut gue buruan, ucap Marten kecil lalu tersenyum aneh. Dengan membalik cakarnya, sinar ungu kehitaman menggumpal di cakarnya. Tidak jelas, pancaran itu kemudian terwujud menjadi strip tulang berwarna ungu kehitaman. Tampaknya ada beberapa karakter misterius yang bergoyang di tulang strip tersebut. Saat Lindong mengambil alih naskah tulang berwarna ungu kehitaman, matanya bersinar dengan kebahagiaan. Dia kemudian melirik sekilas dan melihat karakter-karakter yang bergerak itu menggumpal secara bertahap. Laser Nirvana Golden Body, Lindong bergumam sambil membaca karakter yang bergerak-gerak. Ini adalah seni bela diri penambah fisik yang aku peroleh di masa lalu. Ini dapat dianggap sebagai seni bela diri manifestasi kelas menengah. Selama lu bisa mempraktikkannya hingga tingkat sangat mahir, itu setara dengan versi tubuh nirvana yang rendah. Meskipun itu bukan tubuh nirvana yang asli, itu masih berfungsi sebaik yang asli, ucap Little Marten lalu tertawa. Wow, ucap Lindong kesenangan. Setelah mendengar kata-kata Little Marten, Lindong secara emosional tergerak. Tubuh nirvana adalah tanda dari elit panggung nirvana. Tubuh semacam itu beberapa kali lebih kuat dari tubuh elit tahap manifestasi. Saat menghadapi elit dengan tubuh nirvana, bahkan geprekan dengan kekuatan habis-habisan dari puncak elit tahap manifestasi tidak akan melakukan banyak kerusakan. Lindong tidak berharap seni bela diri transformasi tubuh Little Marten bisa menjadi kuat sampai sejauh itu. Seni bela diri transformasi tubuh ini benar-benar layak menjadi seni bela diri manifestasi. Tentu saja, sejumlah besar pil nirvana diperlukan untuk menguasai seni bela diri transformasi tubuh ini.
Bagaimanapun, Nirvana Ki adalah energi terbaik untuk meredam tubuh fisik lu. Tubuh fisik hanya dapat berubah setelah melalui pembersihan oleh Nirvana Ki, ucap Martin kecil. Setelah Lindong mendengar kata-kata ini, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah keluarga kaya yang menyimpan pil Nirvana untuk makanannya. Jangan merasa kasihan dengan hilangnya pil Nirvana. Ketika para elit tahap setengah Nirvana itu melihat bahwa lu memiliki tubuh fisik elit tahap Nirvana, bahkan sebelum lu menembus tahap Nirvana, mereka akan sangat iri. Martin kecil mengerutkan bibirnya dan menghibur Lindong. Jika bukan karena kesetiaan lu ke gue, lu masih akan menggunakan Great Sun Thunder Body saat ini, ucap Martin kecil. Lindong tertawa mendengar kata-kata ini. Martin kecil benar. Meskipun menguasai tubuh emas Nirvana kecil akan mengkonsumsi banyak pil Nirvana, manfaat menguasai itu akan banyak. Manfaat ini akan melebihi pil Nirvana yang dihabiskan. Pertama, dalam beberapa hari ini, lu harus pergi sendiri dan mencari tempat di mana tidak ada orang lain. Kemudian, lu harus melepaskan daya devouring lu secara maksimal, dan gue akan berada di sisi lu untuk membantu lu. Gue kagak pengen lu berlatih sampai tingkat rendah, tetapi setidaknya sampai tingkat yang agak mahir. Dengan cara ini, itu seharusnya dapat membantu lu menahan serangan energi yang hebat ketika lu menggunakan jari kelima jari surgawi yang memenjarakan yang besar, Martin kecil menjelaskan. Wah bener juga tuh, ucap Lindong. Lindong mengangguk ketika matanya tampak mengandung jejak semangat. Tampaknya dengan ucapan yang menjanjikan dari Little Martin tentang pil samsara, itu memotivasi dirinya untuk mengambil seni bela diri yang jauh lebih kuat. Kakek Martin membantu lu dengan tidak memberi lu seni bela diri transformasi tubuh yang begitu kuat di masa lalu. Pelatihan tubuh fisik bukanlah sesuatu yang dapat lu ambil secara instan. Kalau memaksa, kalau itu terjadi, maka itu hanya akan merusak fondasi lu. Hanya melalui pelatihan selangkah demi selangkah, tubuh fisik lu bisa menjadi lebih kuat, Little Martin berkata dengan tiba-tiba, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Lindong. Lindong hanya bisa terkekeh malu. Kemudian, dia berdiri dan berkata, jika ini masalahnya, jangan buang waktu lagi, ayolah kita kuis sekarang. Cara Lindong melakukan sesuatu dengan cepat dan tegas. Ketika pikiran itu muncul di benaknya, dia terbang keluar dari menara dan menemukan Mo Ling dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Sehubungan dengan keberangkatan sementara Lindong, Mo Ling dan dua lainnya bingung. Namun, mereka tidak banyak bicara karena mereka tahu Lindong bukan tipe orang yang akan meninggalkan mereka dan melarikan diri sendiri. Setelah membuat semuanya menjadi jelas, Lindong melompat ke belakang Little Flame. Saat Little Flame mengepakkan sayapnya yang lebar, ia terbang melintasi langit dengan raungan gemuruh dan akhirnya menghilang ke cakrawala dengan kecepatan kilat. Rupanya, Lindong memiliki rasa ingin tahu yang besar dan harapan tentang berapa banyak Nirvana Ki yang bisa diserap oleh simbol leluhur antara surga dan bumi. Pada saat yang sama, dia ingin tahu seberapa kuat daya devouring jika dia mendorong simbol leluhur devouring secara maksimal. Untuk sesi pelatihan ini, Lindong tahu bahwa itu kemungkinan akan menyebabkan keributan dan mengundang banyak masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, ia menginstruksikan Little Flame untuk melepaskan kecepatan maksimalnya. Setelah terbang selama hampir 2 jam, ia langsung terbang melintasi dataran rumput yang tampaknya tak berujung. Di belakang dataran rumput itu, ada barisan pegunungan yang tidak pernah berakhir. Barisan gunung diselimuti oleh awan dan kabut. Puncak gunung semua terlihat tajam dan berbahaya, sementara suara mengaum seperti binatang buas terus bergema samar-samar. Secara umum, ini adalah area di mana binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan hampir tidak ada manusia yang akan datang ke sini. Lagi pula, dibandingkan dengan di luar, binatang iblis di medan perang kuno jauh lebih kuat dan ganas. Namun, menurut pendapat Lindong, dia lebih suka berlatih sementara dengan dikelilingi oleh binatang buas, daripada mengambil risiko mengungkapkan rahasianya. Simbol leluhur melahapnya sangat luar biasa dan jika seseorang melihatnya, itu pasti akan mengundang banyak masalah. Selain itu, sekarang,
Meskipun Lindong memiliki beberapa kemampuan bertahan, di hadapan seorang praktisi elit sejati, dia hampir tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Oleh karena itu, sebelum dia memiliki kekuatan sejati, dia tidak ingin ada yang tahu tentang simbol leluhur melahap. "Tempat ini kayaknya bagus nih, berhenti di sini aja," ucap Lindong. Sehubungan dengan tempat ini, Marten kecil juga cukup senang. Meskipun ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan, dengan Little Marten melindunginya, dia tidak harus menghadapi sedikit masalah. Lindong mengangguk, sebelum telapak tangannya mengetuk Little Flame. Segera, yang terakhir mengepakkan sayapnya yang berdarah, sebelum mendarat di puncak salah satu gunung. Setelah Lindong melompat dari punggung Little Flame, tanpa basa-basi lagi, dia langsung duduk di atas batu hijau di dekatnya. Namun, ketika Lindong duduk, dia tidak segera berkultivasi. Sebagai gantinya, ia dengan lembut menutup matanya dan membiarkan seni kultivasi tubuh emas nirvana kecil mengalir di otaknya seperti aliran yang lembut. Pada saat yang sama, pikirannya tampaknya telah diam-diam menjadi tenang. Lindong tinggal di tempat ini selama beberapa menit, sebelum dengan lembut menghembuskan udara putih. Sementara itu, ekspresinya berubah semakin serius. Tanpa basa-basi lagi, dia pindah pikiran, sebelum simbol devouring leluhur yang melayang-layang di istana Niwannya segera melayang keluar. Salah satu simbol leluhur kuno, yang tampaknya telah ada sejak awal, diam-diam melayang di depan Lindong. Ketika terus menggeliat, itu membentuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya dan mereka tampak seperti simbol misterius yang ditempa oleh langit. Itu adalah pemandangan yang sangat ajaib, berdengung. Namun, tepat saat simbol leluhur melahap muncul, semua kekuatan Yuan di domain ini mulai menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Bahkan sebelum Lindong mengaktifkan devouring ancestral simbolnya, aliran devouring power sudah tanpa sadar muncul sebelum mereka benar-benar menelan kekuatan Yuan di domain ini. "Melahap simbol leluhur, melahap dunia," teriak Lindong. Mata Lindong serius saat dia menatap simbol leluhur melahap. Setelah itu, segel tangannya tiba-tiba berubah, sementara raungan yang dalam bergema dari bibirnya. Swoosh! Saat segel tangan Lindong berubah, simbol leluhur yang semula seukuran telapak tangan mulai tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hanya dalam beberapa detik, itu telah berubah menjadi lubang hitam besar 100 kaki, melayang di atas kepala Lindong saat perlahan-lahan tumbuh. Lubang hitam menyelimuti puncak gunung dan perlahan menggeliat, melintasi gunung, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya dan pohon-pohon besar semua melayang ke dalam lubang hitam, sebelum mereka benar-benar dimakan. Ledakan, ledakan, 2R. Sama seperti lubang hitamnya tumbuh, domain ini akhirnya benar-benar meletus. Saat pegunungan berguncang, semua kekuatan Yuan dalam domain ini mulai berkumpul bersama pada tingkat yang mengerikan, sebelum mereka membentuk pilar daya Yuan yang bersinar dan terus-menerus menyembur ke dalam lubang hitam itu. Saat Yuan power di domain ini menuju ke arah Lindong, posisi sentral dari lubang hitam itu terus menggeliat, sementara aliran energi merah menyala menyembur keluar dari lubang hitam itu, dan dengan cepat menuju ke bawah ke arah Lindong. Energi merah menyala, ini semuanya terbentuk dari Nirvana Ki. Lubang hitam yang dibentuk oleh devouring ancestral symbol telah sepenuhnya merampok semua Yuan power di sekitarnya, dan menyaring Nirvana Ki di dalamnya sebelum menuangkan semuanya ke tubuh Lindong. Ketika dia melihat bahwa energi merah api yang masuk, Lindong tanpa sadar menghirup udara dingin. Kekuatan penuh dari simbol leluhur melahapnya mengejutkannya. Sama seperti Lindong kagum, energi merah api sudah mengalir begitu mereka melakukan kontak, kulit Lindong mulai mendidih, sementara suara terkekeh terus bergema keluar dari kulitnya. Nirvana Ki memang sangat kuat dan ajaib. Namun, itu bukan tugas yang mudah untuk menyerapnya. Bahkan ketika setengah langkah ke Nirvana menyerap Nirvana Ki, ia harus sangat berhati-hati. Jika seseorang menyerap terlalu banyak, ada kemungkinan seseorang dapat secara langsung menghancurkan tubuhnya sendiri. Karena merasakan sakit yang membakar, Lindong segera mengertakkan giginya, sementara semua otot di tubuhnya mulai tegang. "Bocah, ini bukan bagaimana lu mengolah tubuh emas Nirvana kecil.
Jika lo pengen menguasai tubuh emas Nirvana kecil, maka lo harus mengaktifkan seni rahasia lo dan menggunakan Nirvana Ki untuk menghaluskan setiap tulang dan otot dalam tubuh lo untuk menjalani metamorfosis lengkap. Meskipun lo akan menderita sedikit, itu akan sangat bermanfaat ketika lo mencoba untuk menyerang tahap Nirvana di masa depan. Namun, jika lo bahkan tidak dapat selamat dari rasa sakit ini, maka ketika lo mencoba untuk menyerang tahap Nirvana di masa depan, lo bakalan gagal 9 dari 10 kali. Saat dia menatap Lindong, yang tampaknya diselimuti oleh api, suara Little Marten jelas bergema di telinga Lindong. Biarkan saja Nirvana Ki menembus tubuh lu, dan sempurnakan otot dan tulang lu, ucap Marten kecil. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, Lindong dengan kejam mengertakkan giginya, sebelum dia secara bertahap mengendurkan otot tegangnya. Saat dia berhenti melawan, Nirvana Ki yang berapi-api itu langsung menyembur ke tubuhnya dari segala arah. Sementara itu, Lindong merasa seperti tubuhnya terbakar, karena sensasi terbakar muncul di tulang, otot, dan bahkan organ internalnya. Sensasi itu seolah-olah dia dibakar hingga garing. Tubuh Sun Thunder besar, teriak Lindong. Saat ia merasakan sensasi panas yang mendidih mengalir di sekujur tubuhnya, Lindong menggertakkan giginya, sebelum matahari yang cerah perlahan-lahan muncul dari dalam tubuhnya. Seketika, tubuh fisiknya menguat, sementara sensasi terbakar itu sedikit surut. Meskipun demikian, meskipun Nirvana Ki mengalir melalui tubuhnya menyebabkan rasa sakit yang sangat besar baginya, berkat rasa sakit yang diderita, Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa dimanapun Nirvana Ki disikat, otot dan tulang di sana akan menguat. Pada saat yang sama, energi pembakaran yang kuat mengalir di dalam otot-ototnya dan itu tampak seperti kekuatan yang menakutkan yang akan meledak kapan saja. Di udara, lubang hitam yang dibentuk oleh Devouring Ancestral Symbol masih perlahan berputar-putar, sementara aliran Devouring Power yang menakutkan meletus maju. Sementara itu, semua kekuatan Yuan di pegunungan ini terus berkumpul bersama, sementara Nirvana Ki yang menyelimuti tubuh Lindong tumbuh semakin tebal. Seiring Nirvana Ki tumbuh semakin kaya, Nirvana Ki benar-benar berubah menjadi api yang aneh. Api ini benar-benar membungkus diri mereka di sekitar Lindong, sementara setiap dedaunan dalam radius 100 mil dari Lindong mulai membusuk secara bertahap, seolah-olah air di dalamnya perlahan-lahan menguap. Saat api berkobar, tubuh Lindong bergetar secara manual, sementara teriakan menyakitkan menembus api dan memantul melintasi pegunungan. Marten kecil sudah mundur agak jauh, sementara itu, dia menatap pemandangan ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun tahap Nirvana sangat kuat dan itu tidak berarti dia prestasi untuk mencapainya. Meskipun tubuh fisik Lindong cukup kuat, tidak ada jaminan bahwa dia benar-benar akan berhasil. Bagaimanapun, semuanya masih bergantung pada keuletannya sendiri. Bocah, jika lu berhasil menahan api Nirvana Ki, di masa depan, peluang lu menembus ke tahap Nirvana akan meningkat, lu harus mengambil kesempatan ini, ucap Marten kecil. Sebuah lubang hitam menyelimuti pegunungan karena terus melahap Yuan Power dalam domain ini dengan cara yang sangat mendominasi, memungkinkannya untuk terus memasok Nirvana Ki dan memastikan bahwa api Nirvana yang mengelilingi tubuh Lindong tidak akan pernah padam. Saat ia terus-menerus berkultivasi, dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Dalam waktu 2 hari ini, jeritan Lindong yang menyakitkan terus bergema keluar dari dalam kobaran api. Orang hanya bisa membayangkan intensitas rasa sakit yang dia alami. Namun, Marten kecil hanya bisa berdiri tanpa daya. Jenis pelatihan ini sepenuhnya bergantung pada kemauan Lindong. Jika dia bisa menanggungnya, dia secara alami akan mengalami metamorfosis. Namun, jika dia gagal melakukannya, maka Lindong akan berakhir seperti tumpukan tulang yang dia lihat di dalam tablet kuno Wastelens kuno. Namun, meskipun yang lain cukup beruntung untuk memiliki tulang mereka yang tersisa, mungkin tulang Lindong bahkan tidak akan tersisa. Ketika Marten kecil yang tegang menonton dengan cemas, hari-hari pun berlalu. Namun, yang memungkinkannya diam-diam menghela nafas lega adalah bahwa sepanjang hari ini,
Meskipun Lindong dikelilingi oleh Nirvana Flames, dia tidak mengeluh sama sekali. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang di tengah-tengah nyala api itu, seperti biksu tua, dan dia tidak bergerak sama sekali. Little Marten melirik Nirvana Flames yang mengamuk itu. Samar-samar, itu bisa melihat ada sedikit cahaya keemasan mengalir pada kulit sosok yang duduk di dalamnya. Cahaya emas kecil, berarti seseorang hampir menguasai tubuh emas Nirvana kecil. Gumam Marten kecil. Ketika melihat cahaya keemasan yang menyilaukan itu, kegembiraan muncul di mata Little Marten, sementara itu bergumam sendiri. Sama seperti Lindong hendak mencapai titik kritis dalam budidaya, di atas langit tempat orang berkumpul, suara angin yang membelah tiba-tiba bergema. Kemudian, seekor binatang besar mengepakkan sayapnya sebelum muncul di atas tempat orang berkumpul. Sebelum binatang besar itu mencapai tempat berkumpul, binatang itu melambat. Sementara itu, pada tubuhnya yang besar, beberapa sosok berdiri di atasnya ketika mereka menatap dengan dingin ke tempat berkumpul di dekatnya. Ada lambang yang cukup akrab di dada orang-orang ini. Lambang itu adalah Saint Light yang gemilang. Orang-orang ini sebenarnya semua adalah praktisi elit Kekaisaran Cahaya Suci. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.